Benyamin sayang, kita joget bareng-bareng yuk Ben. Balik ini. Apa ini Men? Ya. Ini kan. Jalan-jalan ke kampung rawa, si Ida kulit biar bener begitu passion gua. Jalan-jalan ke kampung rawa, Benyamin orangnya bogel, biar begitu passion gua. Kita bukan sembarang inang, biar tahu lihatnya. Gua tahu ini pakai anak lain cuman ini si Ida orangnya sampai kapan juga tetap hitam. Benyamin orangnya bogel, sampai kapan juga tetap bogel. Tadi 90.000 Bang. Tapi nanti ini juga lagi Jalan-jalan di kampung rawa, si Ida kulit itu tidak begitu passion gua. Iya, siap ya. Yang gua tahu semua ini Tadi saya habis pakai. Yang saya kan ambil aja nih. Asal kalau udah dipakai balikin lagi ya. Ya, nanti deh. Ya, pasti itu. Salah sama. Ya aja. Baru dikasih juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lagi tamu lagi. Lagu gue jadi kagak sedap ini lah. Mood gua. Saban hari ada tamu. Kemarin ada tamu. Ya Allah, kalau doang aja. Iya. Aneh. Ya Allah, kita udah lama kayak ketemu nih. Makin ganteng aja lah. Kok kira siapa tadi? Itu masuk ah. Ini beneran Pak Atang, Pok. Ini kalau bukan kok siapa lagi? Ini mau kira kok siapa nak? Benyamin. Udah ayo masuk. Lagian penampilannya beda banget, Pok. Ya apalagi tuh alisnya. Udah kayak Ayu Ting Ting. Ini mah kemarin gua baru dibawa ke salon sama si Ika. Sulam. Atau deh itu pokoknya biar kelihatan modern. Apa si Ika? Kenapa? Salamnya. Enggak kok, Pok. Malah tambah cantik begitu. Tapi ya, Ani mau mikirnya tadi yang mau bukan si Ika, Pok. Makanya Anen agak gugup. Ya maklum, udah lama gak ketemu. Ya Allah. Dari dulu emang kagak pernah berubah. Betul. Sakit, Pok. Duduk dulu. Makasih, Pok. Iya, sama-sama. Anen, gimana kabarnya lu di sana? Ya, sebenarnya sih Ani makasihan Pok Amanya.
Nah tuh di Karawang nggak ada temennya tuh po. Terus ya, nah tuh pernah bilang ke Anen po, katanya sih dia udah nggak betah tuh, malah pengen cepet-cepet balik kok kemari. Enggak. Emang udah berapa lama sih lu abangnya lu pergi dari kampung ini? Sebenarnya sih belum lama ya po, baru 3 bulan. 3 bulan. Oke. Tadi gua lagi masak air, tadi lo ya. Iya. Lu duduk aja tunggu di sini dah. Ya. Tapi kalau kata Empok, 3 bulan mah cukup lama, Nen, buat penduduk asal Pamulang nih pergi dari kampung kita. Sian juga ya lo. Kayaknya ada bosen lo tinggal di Karawang. Iya, tapi maklum ya po, ya buat insinyur kayak Anen gini ya po, kerja di Karawang mah, repot banget po. Tapi ya, kalau tuh proyek jembatan di Karawang kelar ya po, Anen janji dah tuh, Anen bakal bawa Nyak balik lagi ke Pamulang po. Lagian kan Pamulang tanah tumpah darah kita, iya po. Orang katanya ya, dia juga. Jangan tinggal di kampung sendiri. Benar. Makanya, lu cepet-cepet no, bawa Nyak lu balik lagi kemari. Udah kagak ada temen lagi buat senang. Nah bener banget tuh po, Nyak tiap hari tuh ngomongin masalah senang terus. Kangen kali ya po. Iya dong. Kok bilang, Nyak lu nggak mungkin jadi penduduk kampung lain. Yang apalagi di luar kota. Sekali pernah jadi orang Pamulang, tetep aja orang Pamulang. Bener nih, kata Empok. Tapi kagak tahu bener, kagak tahu enggak ya. Ya pokoknya gitu dah. Kalau Empok ngeliat anak Empok, si Ika, yang udah pergi terus tinggal setahun di Korea, dia kagak pernah tuh yang namanya kangen-kangen sama kampung halamannya. Sebentar po. Kapan sih kabar kemarin po? Yang kemarin, Oh pantes. Lagi hari Senin sih Anen lihat story Instagram si Ika tuh po. Dia ngeposting kalau lagi ada di bandara. Begitu. Begini nih ya po. Nah, jadi lo kemarin mau ketemu sama si Ika. Empok bisa aja. Kenapa kok? Anak itu kan baru balik Senin kemarin. Tapi coba lu lihat dah, dia berapa banyak badan empok yang dipermak sama dia. Waktu pertama kali dia ngeliat empok, dia marah-marah. Katanya, Oma, pusing cusuk. Apa dah tuh artinya gue gak paham. Gue yang udah tua begini mesti di makeover biar kagak kampungan. Pagi-pagi bener udah diseret ke salon. Kuku gue diencet, alis gue dicukur, terus ditebelin lagi. Gue juga kagak paham itu fungsinya buat apa. Terus nih, kalau pagi-pagi gue mau ke pasar, empok mesti pagi ngincup pipi sama ngincup bibir. Bayangin, abang habis kodok goreng gue. Semua teman-teman empok di jalan, di pasar pada ngetawain empok. Mereka mikirnya empok agak sarap. Kenapa tuh ya si Atang mukanya coret-coret begitu? Kayak tante girang aja gue. Tapi ya mesti gimana lagi? Lu kan tahu sendiri adatnya si Ika. Kok paling nggak bisa dah kalau harus ada ngomong sama dia. Katanya nih ya, empok itu harus belajar bersikap seperti seorang wanita Korea, seperti idol K-pop, seperti Lisa Blackberry. Bisa Blackpink po. Iya betul ya. Soalnya empok punya anak yang pernah tinggal di Korea. Buset deh. Apa empok udah kelihatan kayak orang Korea? Iya po. Gue mau udah kayak idol K-pop Tapi mana dia po? Siapa? Si Ika. Tadi katanya ada di sini. Ya ada kan dia. Ada lagi maraton. Maraton. Iya maraton.
pusing sih. Soalnya kagak pagi siang sore malam kerjaannya begitu mulu. Gimana kagak bisa diganggu? Kalau diganggu di mana-mana. Masa malam-malam begini maraton sih, Po? Ya iya. Terus ini tunggu dulu dah. Yang di situ juga. Jantung berisik banget semenjak dia pulang dari Korea. Allah, dia demen banget joget-joget di mana-mana, di kamarnya, di dapur, di ruang tamu, di kamar mandi juga dia begitu. Astagfirullahaladzim, bocah itu bener-bener bikin pusing gue nih. Begitu satu, kalau dua, kalau tiga. Kalau kayak gitu, Amin pulang aja ya. Nanti Kuatang bilang aja ke Ika. Amin menitip salam, gitu aja ya. Ya udah deh. Ah iya, Pak. Amin lupa. Sekalian Amin nitip kalian buat Ika ya. Ya udah, kalau begitu mah lu jangan kemana-mana dulu, tunggu dulu aja di sini bentar ya. Gini loh, Po. Memang tuh niatnya Amin kesini mau ketemu sama Ika. Tapi kalau Ika nggak bisa diganggu, mau gimana lagi Amin, Bro? Udah, kita mau panggilin dulu biar bisa ketemu langsung sama lu sekarang juga ya. Sekarang dulu aja, sabar. Lagian udah dikasih hadiah begini, kalau kagak mau ketemu kebangetan banget sih Ika. Sabar, terus sama dia kan sama-sama digedein di kampung ini, jadi jangan mungkin kalau kagak mau ketemu ya. Gue panggilin dia dulu. Po, jangan Po. Amin mah nggak enak sama Ika. Mungkin akan bisa datang ke sini kapan-kapan, Po. Udah, duduk dulu aja sih, sabar. Lagian kata empok, si Ika pasti mau ngucapin makasih. Terima kasih banyak atas pemberian hadiah dari lo ini. Cila, cakep bener lagi bungkusnya. Pasti mahal ya harganya. Ah, bukan apa-apa itu, Fatang. Baby boy. Iya, Nen. Nen, Oh, ada apa, Po? ini kalau di depan si Ika nanti lu jangan manggil empok Atang ya. Emangnya kenapa? Si Ika kagak demen kalau mau dipanggil begitu. Dia maunya kalau empok masih tahu sama semua orang biar manggil empok itu Tante Sange. Hah? Tante Sange? Astagfirullah. Mentang-mentang anak zaman sekarang lu ya ngomong sembarangan be. Sange. Pakai He. gitu. He. Oh iya, he. Apa nggak dengar? Ini lagi kata dia tuh kenapa gue harus pakai nama Entu, soalnya nama Entu punya arti kebaikan dan kesenangan. Iya begitu. Ya pokoknya nama Entu lebih cakep dah, lebih beradab dibandingin Po Atang. Intinya sih kalau di depan si Ika hati-hati, lu jangan manggil Po Atang, tapi Tante Sange ya. Iya Tante. Tante Sange. Mau panggilin dia dulu. Iya. Apa dia segala? Wah, Tante Sange. Iya. Iya ya. Ada apa, Po? Tante. Iya, maksudnya begitu. Ini satu lagi. Lu kalau mau manggil si Ika juga jangan pakai sebutan Ika. Buset. Soalnya harus manggil apa dong, Po? Lu kudu manggil dia Mun Gayong. Mun Gayong. Iya. Tapi kenapa harus banget itu si Ika dipanggil Mun Gayong? Soalnya di Korea sono si Ika biasa dipanggil begitu. Jadi dia mau kita semua di Pamulang juga manggil dia Mun Gayong. Lu tau nggak? Apa? Nama itu diambil dari artis Korea asal Jerman. Cakep lagi orangnya udah lihat. Soalnya si Ika kalau di Korea sono no, suka disangka kalau asalnya dari Jerman, seorang Korea dari Jerman gitu. Ya pokoknya lu jangan manggil dia Ika dah. Dia benci banget teman-teman tuh. Panggil dia Mun Gayong. Ya dia kira. Iya Tante. Mun Gayong. Kita panggilin dia dulu. Iya.
dapur ya ini. Kamu aja noh, capek gue mah. Biarin Anen aja yang ngebukain tante. Sabar, waalaikumsalam. Bilangin dah, suruh nunggu gitu. Iya. Ya, bentar. Weh, Sama pulsa aja begitu toh. Pakai BPJS gue mah. BPJS apaan tuh? Badan cumping begitu. Madang tiap hari gue mah. Magang apa? Gila. Bapak lu masih dagang anjing. Lu anjing ya. Bapak udah makin kaya baik nih. Buset. Bapak, lu lihat dong yang pakai tuh buset. Apaan nih jimat? Lu Jangan dipegang, macan anak keluar. apaan begitu? Udah nggak denger lu lagi cari-cariin cewek. Nggak mungkin lah, kan gua udah lama tobat tuh. Lu kali tuh. Tobat hijrah lo. Mana potong? Ada noh lagi manggil si Ika. Minggir. Kasih jalan buat insinyur Pamulang. Kau bandel, gua injak batang leher. Terus lu. Gua tendang muter lo. Lalu gak sana tahu. Ya lu masih di Karawang, men. Gak mau emang masih ada di sana Tong. Gue itu kesini cuma mau ngasih selamat aja tuh ke Ika. Soalnya dia baru balik dari luar negeri. Lanjut dekat-dekat dulu. Aja sih tuh. Emang gua udah nggak denger ya? Itu bocah kan kagak beres ya? Gue sih mikirnya juga gitu ya. Agak gawat itu katanya. Iya kata orang-orang kayak orang sarap, bener emang. Kalau sarap mah nggak mungkin Tong. Cuma omongan orang-orang situ doang itu. Yang benar tuh ya. Dia baru balik dari Seoul, Korea. Buset, lagi ngapain dia jauh-jauh ke sana? Ngapain ya? Katanya sih belajar itu. Iya, Ikro 2 gua belum hatam, iya. Kira ke Korea itu belajar ikro ya bukan lah. Dia itu ke Korea belajar masalah fashion sama kecantikan begitu. Buset, hebat juga kawan kita si Ika ya. Ya hebat sih, hebat iya. Tapi ya sekarang tuh bocah nggak mau lagi tuh dipanggil Ika. Dia maunya supaya kita manggil dia Munggayong. Munggayong. Iya, teman kita itu si Ika, bocah Pamulang tuh sekarang mau udah jadi gadis Korea modern dia. Si Ika? Iya. Jadi orang Korea? Iya, ilah lagunya. Emang lo ringit masih dagang cilok sini? Cilok, orang beli kecolok. Lu ingat ya Tom, waktu dia gua dorong tuh kecomberan. Yang muda-muda kita perlu PRT. Ada yang basah, ada yang juga kena. Malu jadi ngerekin jawab lu. Apa? Lu tahu tuh dia jago berantem. Lah, kata siapa lu? Pamulang Square siapa yang megang emang Si itu? Ika. Pepe kali mah. Kira dia. Itu bundaran Pamulang nggak bisa muter gitu. Gara-gara Ika. Udah hormut. Terus gimana tuh? Dibukain kan tangan patah. Gantian kan gua udah buka. Iya, ada tamu siapa emang? Buka atas gantian. Ini ada orang membudakin mulu ya. Assalamualaikum. Ya. Fatima? Otong, kok udah di sini sih? Oh Fatima, permen suriku mana wes sih? Amen. Ada apaan sih nih? Emang lagi ada reuni bocah Pamulang? Kita kumpul di sini buat nyambut seorang wanita terhormat dari Seoul, Korea. Oh, gue juga sih Tom. Tapi emang dia di rumah ya? Udah. Ada no, Pak Atan lagi manggil dia. Lu pada tahu nggak? Katanya ya, si Ika lagi maraton. Maraton? Gila kali lu. Masa jam segini lari maraton? Lah benar Pak Atan bilang sendiri ke gua katanya malah lari maraton begitu. Asli begitu. Ih nggak percaya lu. Tanya Pak Atan Masa sendiri. jam segini lari maraton? Berarti Udah beres ada. lagi ganti baju. Ada Fatime. Ada Otong juga. Selamat malam Fatime. Selamat malam Otong. Bilang selamat malam diem-diem begitu. Salim apa sama orang tua? Ini ngapa sih? Ngeliat empok begitu benar kayaknya. Ini beneran Otong? Ya kalau bukan empok siapa lagi sayangku? Masa iya pada dah lupa sama Mpok Atang? Ini Mpok Atang, penduduk asli Pamulang yang terkenal itu. Tapi nih ya,
Sekarang mah buatan mau lagi tuh kita panggil buatan. Dia maunya supaya kita semua di sini manggil dia itu Tante Sange. Tante Sange. Bukan Sange, Ada lo nggak diatur. Astagfirullah, bener-bener lu ya. Bertiga sama aja punya mulut sembarang banget sange. Lagi lu juga. Lu kan tahu sendiri, bukan empok yang mau dipanggil begitu. Apa sih? Menggayong. Iya, dia demen banget loh sama hadiah-hadiah yang lu kasih kan, kata empok juga. Matanya dia ngucapin banyak-banyak terima kasih atas pemberian dari elu. Terus elu Fatime, lu kalau masih ngeliatin bang jarang ngut gitu, gue cubit juga di mata tuh. Kuatang, kebiasaan banget sih nyubitin pada Fatimah mulu. Itu gara-gara lu bader. Lu bertiga nih, berempat sama anak gue. Kan bocah-bocah bader pamulang. Gue bader juga gak bakal gue cubit. Apalagi yang tengah, banyak gaya banget lagi sekarang. Mangga di belakang, kalau empuk main bentar udah abis tuh dicolongin sama dia nih. Lah ngapa saya dong sih, Po? Ayo Fatimah, kita ambil lagi makanya. Ya ayo, tadi gue masih kencang kayak dulu, tadi gue pegangin, gue pelorotin nih gue di celana lu nih. Buset, Po. Sekarang saya udah pakai gesper, Tante Sange. Loh, Gue kenapa? ngapain bukan karena saya? Bukan, nanti gue masak, ayo. Ya orang banyak kok nggak bisa dorong. Potong. Agak usah repot-repot kok. Kita kan bukan tamu. Lagian juga Fatimah belum lapar. GR. Lagian mana mau gue ngasih makan buat lu pada. Paling teh habis. Paling teh doang mah ada sih. Soalnya kalau malam begini nih si Ika kagak demen makan nasi tuh. Dia demennya makan apa? Lah ayo, Po. Ya sabar. Makan apa? Lupakan gua namanya lu sih. Lalu tadi ramyeon. Nah, itu dia. Enggak tahu kan lu. Udah, duduk aja di situ berdua. Lu bantuin gua. Ya, ayo dah. Itu tahu dulu. Nah. Nen. Jadi gimana? Kamu ngapain kesini sih, Pak? Kenapa nggak boleh? Aku belum ngomong sama Ika. Kau belum ngomong, goblok. Aku kira kamu udah ngomong sama si Ika. Aku takut, Fat. Jadi tadi malam aku nggak kemana-mana. Aneh. Fatimah, kamu itu mikir gak sih, Fat? Tiap orang itu punya rasa takutnya sendiri-sendiri. Apalagi ini masalah laki-laki yang harus membatalkan pertunangannya, Fatimah. Itu bukan hal yang gampang. Kamu pikir ini semua hal sepele ya? Jadi kamu lebih cinta aku atau si Ika? Tentu aja aku cinta sama kamu. Lagian kan kita udah tunangan juga. Iya, tapi kamu juga udah tunangan sama si Ika. Terus tahun yang lalu, Fatimah. Dasar laki-laki bajingan. Fatimah. Kamu kan tahu, Fat. Aku cuma cinta sama kamu. Terus kenapa kamu berani ngelamar aku pas kamu masih sama si Ika? Nah, aku nggak usah ngomong sama kamu. Ini kan jadinya jujur aja tetap salah. Apa? Jujur? Kau bilang kamu jujur? Kamu yang mancing-mancing aku buat jatuh cinta sama kamu. Padahal kamu masih sama si Ika. Gini loh, Fatimah. Aku pikir aku itu udah gak ada hubungan lagi sama Ika. Lagian pertunangan aku sama dia itu sifatnya cuma pribadi aja. Karena aku minang dia itu tepat sebelum dia pergi ke Korea, Fatimah. Dan dia juga yang mau supaya pertunangan kita itu dirahasiakan sampai dia pulang dari Korea, Pak. Tapi apa? Berbulan-bulan dia di sana, dia sama sekali nggak ada kabar, Fatimah. Dari WA, DM yang aku kirim aja sama sekali gak pernah dia balas. Karena itu, aduh kalau aku udah bebas. Terus kamu ngelamar aku? Iya, situ aku langsung ngelamar kamu. Terus nyuruh aku buat ngerasain pertanyaan kita? Karena habis kita tunangan 1 bulan, Fatimah, aku dapat kabar kalau si Ika mau pulang dari Korea. Sial, buat apa tunangan, Nen? Kalau orang lain aja nggak boleh tahu. Fatimah,
Kasih aku kesempatan sekali aja buat aku ngomong sama Ika. Aku mau ngomongin masalah yang sebenarnya terjadi, Fatima. Abis itu, kita langsung umumin dari perkenalan kita. Ya? Udah deh, terserah kamu. Capek. Lebih cepat ngomong sih kak. Tapi susah, Fat. Gimana aku bisa ngomong sama dia sekarang? Kenapa lagi? Karena kamu sama Otong ada di sini. Bukannya kamu sendiri kan yang nggak mau kalau aku jangan ngebatalin semuanya di depan umum kan? Terus kamu mau aku sama Otong pergi gitu? Bukan gitu sayang. Baik aku. Kasih aku waktu sebentar aja buat aku ngomong sama Ika. Please. Udah deh, terserah kamu. Soal Otong biar aku saja urus. Makasih ya. Masa Allah kok jatuh? Kok remaja kok? Kok remaja? Tadi bawaan banyak amat sini kok. Ya Allah deh. Ini lagi terpal, taruh sini harus lewat kok. Mata lu terpal. Elah. Cilok, cilok, cilok. Orang beli cilok. Fatimah cilok. Cilok dari mana sih? Gak mengata be cilok. Tolongin apa gue tumplakin ke muka lu ya? Oh, memang amat. Jadi ini baik, gak apa-apa ya? Iya kok, kasih ya. Nah, aku tinggal di belakang. Ya kok. Lu ngapa tuh satu situ? Lagi ngeliat pajangan kok. Itu barang teman-teman. Iya, maaf. Lu ngapain lagi gitu? Enggak. Lu ngapain? Minta kiper sini nih. Lagi ya, pulang dari Korea matengin air sumur ya Allah, pit kayak aqua kayak gitu. Kagak usah belagu, orang Pamulang enggak, kagak usah belagu. Ini dulu, coba. Kalau bilang gue sedem. Ya, gila. Ya Allah, Enak. gue panci. Astagfirullahaladzim. Tehnya gue tajam bener, masuk kali mana ke gusi ya. Itu botol apa sih? Ini masih begini doang. Men, ini air, oi komat lu. Iya, kata minum. Dulu aku ada masih begini doang. Awas barang orang hilang itu. Gua bukan maling ya. Gue bilang Patang mana? Gak tahu ini tuh ngasih air pongguan kayak astor kayak gitu orang kasih. Bukan lebaran. Udah lah, rumah sepi amat ya ini ya. Apa kita ciuman kali ya? Amin. Terus yang cakep apa kok? Para tamu sekalian, mohon perhatian. Sekarang si Ika mau datang ke ruangan ini. Tapi ingat, dia lebih demen dipanggil Mun Gayong. Apa ya? Mun Gayong. Nah, ini. Sini, berdiri. Bagian susu apa suruh pilih? Baik, ya. Lebih enak pakai ini nih. Ih, mau apa sih ini? Wah, enggak banget deh. Harusnya ini. Kan bagus.
dengan style yang kayak gini, seperti Kim Jongkook. Ih, bukan, seperti Korea Idol. Dalam warna yang Dima, keren banget kamu Otong, mantep deh. Teman-teman, ayo sini duduk. Ayo duduk cepet. Lagi gaya. Oma, ya ada apa sayangku? Oma, aku harus ngomong berapa kali coba? Jangan pernah ngidangin teh bodica dengan kayak gini. Iya, tapi itu Oma nggak bisa nemuin gelas-gelas kecil punya kamu itu mon. Yaudah Mama, sini duduk sama Nek. Nggak usah. Oma mau ke supermarket. Ya. Oma, jangan lupa titipanku rumput laut buat Tiba Tirsu. Jadi guys, aku tuh nggak bisa banget hidup tanpa rumput laut. Maklum, baru pulang dari Korea, aku tuh kayak ikan aja, ngunyah terus tiap hari. Udah itu aja menggayang. Iya. Ini anak-anakku, maaf ya, tante harus ninggalin kalian dulu sebentar, mau ke supermarket. Iya, jangan lupa salam tante buat ibu kamu ya. Iya tante. Oma, itu lipstick sama blush on-nya kurang, Oma. Aduh Ika, haruskah Oma lagi? Apa Oma? Haruskah Oma yang sudah tua ini menggunakan lipstick menggayung? Lihat deh, serem banget Oma ngegambarin tentang makeup itu. Jadi apa? Apa yang harus aku lakuin sama Oma sekarang? Iya, ini pakai deh. Lihat deh, cuma disuruh pakai lipstick sama blush on, ribet itu. Biar lebih heboh, biar lebih cantik, lebih gemes, ya kan? Ya kan? Kayak ikan nirwana itu. Orang tua. Kepo. Nah, lihat. Oma jadi serem. Oma. Yepo. Udah amat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabar kok. Aduh, Oma, jadi masalah yang ribet banget buat aku. Tapi, yaudah. Otong, tolong ambilkan rawianku. Males amat sih orang. Lumpuh apa? Nih, jempol gua masuk tuh mata. Gumawo, Gemblok. Otong, itu artinya terima kasih dalam bahasa Korea. Itu aja nggak tahu, norak. Sawo. Gumawo. Iya, Munggayo. Kayaknya ngomong sama kita tentang Korea-Korea itu. Korea, impianku. Udah berapa lama kamu di sana menggayung? 10 bulan, 4 hari, 7 jam, 20 menit. Badan dong di sini nyawa dari sana kali. Dek, Marah. bener banget. Aku tuh ya ngerasa bahwa aku masih tinggal di Korea. Kayak aku nggak pernah pergi dari sana. Korea, aku sayang. Tapi ya, kalau aku ngeliat kalian semua di sini nih, aku sadar kalau aku udah nggak lagi tinggal di Korea. Aku sekarang berada di kampung yang kotor, bau, norak, macet terus, berdebu lagi, apalagi semraut kabelnya, Pamulang. Aku berada di rumahku yang dulu, kata orang-orang di rumah sih. Tapi yang mana? Yang mana rumah yang pantas buat aku? Soalnya nih ya, aku di sini dirundung terus menerus. Aku kangen banget sama
pengasingan rohani itu. Jiwaku sakit banget kalau misalkan aku kangen sama Koreaku di sana. Saul puter sayang, impian gue jadi idol K-pop. Ganteng BTS. Kangen deh. Ganteng banget sayang, calon suami gue. Aduh. Harusnya kita kagak usah di sini. Lagian kita tuh asing buat orang aja. Iya, betul kata kamu Kak. Harusnya mah kita gak usah ganggu tuh sama khayalan yang gila itu. Ya kalau gitu minta pulang deh pas diam-diam. Iya, terus biarin dia mau cerita juga. Kamu yang nggak jelas itu. Tapi ya, beneran ikan jualan cilok itu kan sih. Kita gua mabukan tuh ya, itu kesurupan gitu. Oh, Seul impian. Yogian deh ya. Deh, dengerin ya. Dengerin, sini. Duduk cepet. Ih, cepetan. Duduk situ. Duduk cepet. Dengerin ya. Dengerin sahabat-sahabat aku yang udik. Sekarang ini Seoul musim semi jatuh di Korea. Bunga-bungaan bermekaran. Indah banget di Nami Island. Rumput-rumputan menghijau kayak permadani. Terus ya, kami punya kebiasaan unik banget. Sebuah kebiasaan yang sudah sangat tua dan menyenangkan. Setiap weekend, kami orang-orang Korea yang terkenal itu pergi ke sebuah pohon tua yang indah. Pohon raspberry. Pohon itu berusia 500 tahun. Pohon itu berada di atas bukit yang menggambarkan desa dalam drama fiksi. Dan kami nih ya, orang-orang Korea yang terkenal itu menyebut pohon itu sebagai pohon kita. Tapi maaf ya teman-teman, soalnya aku terlalu menerawang kepada hal-hal yang gak bisa kalian bayangkan. Ya karena kalian orang pamula. Ngerti Ika, kan kita juga punya tuh pohon. Apa? Pohon apa? Pohon mangga Ika. Masa lu udah lupa sih? Padahal kan dulu kita sering tuh manjatin tuh pohon berdua sambil dimakan buah mangganya. Nah abis itu pasti kita bakal sakit perut terus mecet-mecet. Nih terus gue coba berdua nih. Pasti selalu ganggu kita sampai kita tuh jatuh di atas pohon. Bener tuh, pernah tuh tante sange pas gua naik pohon. Buset, celana gua tarik-tarik. Biji gua dimakan semua. Gua inget tuh waktu itu ya, gua jatuh dari atas pohon gara-gara ngeliat burung lu bengkak digigitin semut begitu. Lu gak usah gitu, lu juga pernah kan dikejar-kejar sama potong tuh sampai palu bocor kan? Lah iya. Coba tuh, waktu itu di atas pohon, lah gua turun tuh. Wah, karena pakai celana, jangan bocah gua kerjanya. Kan gue juga tahu gara-gara gue turun lu tau. Ya. Ntar dulu. Sebentar. Maksud kalian nih pohon yang mana sih? Pohon mangga Ika yang ada halaman belakang rumah lu. Oh, pohon itu. Kenapa Ika? Emang perasaan kamu itu nggak sama antara pohon Korea sama yang di belakang tuh? Ya enggak lah kocak. Pohon kitaku sama pohon kalian tuh beda. 100% bedanya. Seperti langit dan bumi. Perasaanku nih ya, gak tergerak sedikit pun sama pohon kalian itu. Justru sebaliknya, kalau buat gua, pohon itu banyak banget kenangan-kenangan yang bahkan sampai sekarang gak bisa berubah. Makanya kita harus ucapin makasih sama tuh pohon. Lu tau Ika, kita orang Pamulang yang kampungan dan udik ini punya kebiasaan yang unik. Aduh, unik banget. Kita tuh setiap weekend selalu ketemu sama tuh pohon. Ya, walaupun beda nih sama pohon lo yang ada di Korea, tapi kita sama kok nyebut pohon itu sebagai pohon kita. Jangan sebodoh itu ya Fatima. Dengerin dong curang ngomong. Menyesal. Kalian ini keras kepala banget sih. Kalian gak ngerti apa nostalgia yang aku rasakan. Ya iyalah, kita kan belum pernah pergi tuh ke Korea. Apanya? Gara-gara itu sebabnya. Gara-gara kalian gak pernah pergi ke Korea, kalian gak bakal ngerti nostalgia yang aku rasakan. Arasa, percaya sama aku. Nih ya, bagiku gak pernah pergi ke Korea sama aja gak pernah hidup di dunia ini. Pohon kitaku sama pohon kalian tuh beda.
ditakdirkan bagi hal yang tinggi-tinggi, bagi cara dan gaya hidup yang lebih modern, lebih metropolitan. Pohon itu ditakdirkan bagi kemerdekaan umat manusia, bagi pencakar-pencakar langit di Seoul, bagi Myeongdong, bagi idol K-pop, bagi idol, bagi segala hal yang gak mungkin bisa kalian bayangkan sebagai obat uang. Kita sih lebih tertarik tuh sama pohon mangga di belakang. Iya nggak tuh? Benar tuh. Lu juga nggak bisa ngelupain kenangan-kenangan itu. Apalagi bahasa celana. Iya, gue juga nggak pernah tuh lupa sama burung itu, Tom. Gue bakal habis lu. Dasar anak-anak lucu dan norak. Tapi Kak, gue kayaknya beneran harus pergi deh buat ketemu sama tuh kawan. Lu nggak keberatan kan? Oh, nggak apa-apa. Pergi aja sana. Otong, mau ikut nggak? Tentu saja, Fatimah. Kita juga harus ngasih selamat kepada pohon kita itu. Bacain Yasin kayak kalian. Bahkan ke ujung lautan pun Otong ikut. Otong, nggak akan jauh kok. Apalagi harus ke Korea, seberang lautan. Ya, hanya ada di halaman belakang. Ayo. Tentu saja, Fatimah. Bahkan kemanapun kamu pergi, aku pasti bakal ikut. Tidak pernah. Mau ikut nggak? Lu kayak ngomong gua. Ayo Fatimah, kita harus kasih selamat. Lihat-lihat, Otong masih cinta banget ya sama Fatimah. Ya nggak, Nen? Anen? Kenapa dia begitu? Ih, kayak batu aja. Ika, jujur, aku juga bingung harus mulai dari mana. Panggil aja Kumun Gayung, Nen. Itu orang yang baik kok. Bukan itu maksud aku, Ika. Ada hal yang aku harus omongin ke kamu. Ini masalah penting, urgent bagi kita, Ika. Pasti tentang pertunangan kita itu kan, Nen? Udah sila, lupain. Apa? Lupain? Lupain, Anen. Gak semua hal harus diselesaikan dengan ribet. Iya, di Korea sedang dilanda low social energy, Nen. Jadi, Nen, malam ini berikanlah seluruh cintamu sama aku, Nen. Cintalah malam ini sama aku. Kalau bisa, ya udah, lupain aja. Anggap aja itu cuma permainan yang seru, Nen. Itulah gaya Korea, Anen. Kamu ini ngomong apa sih, Mun? Anen, waktu itu aku masih anak-anak. Aku belum diterpa sama udara Korea. Kapan? Waktu aku dan kamu bertunangan dulu. Sekarang banyak yang udah berubah. Itu kan baru aja setahun yang lalu. Setahun bagimu, seabad bagiku, Anen. Banyak yang udah berubah. Cara hidupku, gaya ngomongku, ya segalanya. Coba lihat kamu, pakai baju kotak-kotak begitu. Bau, kecil banget, hitam lagi, gak banget nih. Nih Anen, pas aku datang ke Korea, aku tuh ngerasa bahwa aku tuh pulang ke kampung halaman. Aku tuh kayak cocok banget di sana. Apalagi pas musim panas di Nami Island. Rumput-rumputan menghijau, indah banget. Aku juga gak bakal pernah lupa, Nen. Kalau misalkan malam-malam di sana tuh banyak toko-toko yang keren. Aku juga bangga, soalnya tokoku menjadi toko yang terkeren di sana. Cuman kalau dipikir-pikir agak kasihan juga sih. Soalnya mereka tinggal di tempat ya yang sempit kayak pamuan ini. Udah stop, Ika, stop. Aku di sini mau ngebahas masalah Korea kamu itu. Yang mau aku bahas ini masalah hubungan kita selanjutnya gimana, Ika? Udah lah, Nen. Hubungan kita tuh udah batal. Udah nggak bisa. Kenapa enggak? Aneh, kamu itu bertunangan sama Ika. Ika itu udah nggak ada. Ika udah mati. Di depan kamu ini cuman ada Mun Gayung
seorang perempuan Korea yang modern. Aku kan tadi udah bilang sama kamu. Kamu itu norak, hitam, dekil. Enggak banget deh. Tapi Anen, aku ngomong kayak gini bukan untuk nyakitin hati kamu. Aku ngomong kayak gini tuh biar kamu sadar bahwa pertunangan kita itu udah batal. Bayangin ya, bayangin seorang perempuan Korea menikah dengan lelaki dari Pamulang. Itu bakal jadi bercandaan doang nih. Tapi coba kamu lihat Ika, kamu tinggal di mana? Oh, maafkan aku ya Anen. Maafkan aku telah menyakiti hati kamu. Aku ngomong kayak gini biar kamu sadar kalau pertunangan kita itu udah batal. Gua datang ke sini bukan buat dihina atau dicaci maki sama lo ya. Excuse me, Mr. Anen. Jangan berteriak-teriak seperti itu. Itu sangat tidak beradab dan tidak modern. Bagi orang intelektual, itu adalah tindakan yang barbar. Terus yang lo harapin dari gua apa, ha? Tersenyum. Terus gua ngucapin terima kasih gitu atas semua penghinaan itu. Hah? Ya iyalah Anen, tersenyum. Emang itu yang harus dilakuin. Lihat, aku udah bilang berkali-kali sama kamu. Kamu itu gak cocok sama aku. Kita tuh gak bisa, gak selevelan. Di luar sana, banyak cewek-cewek yang pantas buat kamu, yang cocok sama kamu. Ya, yang norak kayak kamu, Nen. Coba aja lo bukan cewek. Udah gua Maaf lu. Ada apa sini? Ada apa? Ada apa? Gue Cana. Enggak ada apa-apa. Ayo. Duduk. Ayo cepet duduk. Ih, ayo duduk. Ayo, duduk. Terus tadi ngapain berantem? Berantem? Enggak kok. Baru aja mutusin temenan baik sama Anen. Bener, Nen? iya. Bagus dong kalau kayak gitu. Berarti kita udah boleh kasih tahu. Ya kan, Anen? Kasih tahu apaan, Pak? Apaan, Fat? Gua sama Anen udah bertunangan. Tunangan? Tunangan? Iya, kita udah tunangan sebulan yang lalu. Sebulan? Gila kalian. Gila. Kenapa lu? Kenapa sih, Pak? Kamu udah bersama kita semua. Kamu ya. Lu tuh cuma anjing tau gak? Ika, tutup mulut lu ya. Lu tuh lagi ngomong sama tunangan gua. Dia bukan tunangan lu, Pak. Kenapa bukan? Dia bukan tunangan lu. Karena dia masih tunangan sama gua. Enggak, dia tuh bukan tunangan lu. Kan lu sendiri yang bilang kalau lu udah gak tunangan lagi sama dia. Ya kan gua gak tahu oleh kayak gimana. Gua gak tahu tentang pengkhianatan ini. Dia masih tunangan sama gua. Dan lu juga malah tunangan sama dia. Lu tuh cewek apaan sih? Lu tuh cewek murahan tau gak? Dan lu tuh cewek sialan tau gak? Excuse me, Miss Gayon. Maaf ya, nggak usah lah teriak-teriak kayak gitu. Apalagi jadi cewek gampang Nekda. Yang karena ya, bagi seorang Korea modern, tindakan kamu itu termasuk tindakan yang gak beradab, tau nggak? Apalagi ya, bagi orang-orang yang tergolong intelektual, tindakan kamu itu termasuk tindakan barbar. Diam, Nen. Aku gak pernah ngerasa terhina ini ya. Aku tonjok ya kamu. Bisa-bisanya kamu ngehina aku kayak gini. Gue peringatin ya sama lu, jangan sentuh tunangan gua. Harusnya gue udah kasih peringatan sama lu, Fatimah. Dia bukan tunangan lu, karena dia masih tunangan sama gue. Gue belum mutusin hubungan sama dia, Fatimah. Ngerti gak lu? Harusnya lu tuh malu. Buat apa lu pertahanin orang yang gak ada gunanya buat lu? Harusnya lu yang malu, Fatimah. Lu tuh udah ngeribut orang, tau gak? Oh, lu bilang Lu udah ngeribut orang kayak gitu, gak? Jangan sekali-kali ikut campur urusan ini. Atau gue tonjok ya lu. dasar cewek murahan. Maksud lu apa? Fatimah, kamu ini apa-apaan sih? Habis dia duluan. Kamu kelewatan dong nggak? Terus aja belain dia terus, bilangin terus. Diam! Benci banget sama kamu.
Kalau nggak diam, gua sobek-sobek mulut lu. Ah! Nah, macam-macam lu sama Fatimah. Ngapain ikut campur urusan gua sih? Ya, Otong bahkan lebih pria daripada kamu yang ngebela aku. Lu jangan macam-macam sama Fatimah. Gua bilang, lu nggak usah ikut campur urusan gua, bangsat. Iya, Otong, apa sih? Anen bangun, Anen. Udah baik bangun. Gak peduli lu sama gua. Tapi lu masih tunangan kan sama Anen? Gak, cibat lagi aku. Gue balikin barang lu. Bagus, ayo kita pergi. Tunggu. Temennya. Gua nggak ngomong sama lu. Lu juga yang ngomong sama gua bangsat, lu udah nyakitin cewek yang lu suka selama ini. Iya gua suka sama lu. Tapi yang penting lu tahu kan perasaan gua sekarang. Bentar pala. Hebat. Sekarang gua udah bisa mencapai selamat ya kalau berdua. Panggil deh. Ayo kita pergi aja. Puas kamu. Puas. Kamu udah benar-benar ngancurin hidup aku. Ngancurin hidup kamu, Nen. Bukannya sebaliknya ya. Kamu yang udah ngancurin hidup aku. Kamu tuh ya, kamu nggak pernah ngerasa bersalah. Ya, jangan deket-deket. Khawatir. Bakal gue dulu. Bakal tongkat 1 meter, 5 meter, 1 kilo. Bakal sudi gue. Ajis tau gak? Aku juga gak sudi, Nen. Aku juga gak sudi disentuh sama kamu. Bahkan dengan tongkat sejam rambut. Aku gak bakal sudi, Nen. Setahun aku di Korea, Nen. Kamu udah kayak gini. Kamu udah selingkuh, Nen. Apa kamu lupa? Dulu kamu mohon-mohon sama aku biar aku jatuh cinta sama kamu. Tapi sekarang apa buktinya, Nen? Kau bilang kamu menungguin aku. Kamu malah selingkuh, Nen. Kamu selingkuh. Kamu selingkuh sama Fatimah, Nen. Fatimah itu teman aku, Nen. Teman kita. Di sini tuh yang jahat aku atau kamu? Kamu tuh maunya apa sih? Kamu maunya apa? Iya. Aku yang jahat. Aku udah selingkuh. Aku udah tunangan sama Fatimah. Aku juga udah melanggar janji kamu. Aku emang udah gak cocok buat kamu. Aku cuma laki-laki dari Pamulang yang jelek, norak, kampungan. Sedangkan kamu seorang gadis Korea modern, Ika. Aku emang gak ada apa-apanya buat kamu. Tapi asal kamu tahu, Ika, aku di sini mati-matian menjaga perasaan ini. Aku menunggu kabar dari kamu. Aku juga berusaha menghubungi kamu, tapi apa? Apa yang aku dapat, Ika? Aku WA kamu, aku nge-DM kamu, dan bahkan aku berusaha buat nelpon kamu. Respon kamu apa? Kamu bersikap seperti acuh tak acuh ke aku. Itu yang dinamain cinta. Gak, Nen. Gak kayak gitu. Itu yang dinamain perjanjian. Nen. Aku berusaha bersabar dan terus sabar, Ika. Apa susahnya kamu hubungin aku sih? Susah banget ya gitu. Gak kayak gitu, Nen. Apa arti cinta tanpa komunikasi, Kak? Gak, Nen. Mentang kamu dari Korea, baru aja 1 tahun kamu udah gini. Rusak hubungan, rusak pertemanan, rusak segalanya. Udah cukup, Nen. Capek, Kak. Aku
Pulang tuh, Mel. Aku mau. Hubungan kita cukup sampai di sini aja. Aku pamit. Enggak, Amin. 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 Enggak, Amin. Kenapa sih? Tenang dulu. Kenapa sayang? Ya, Ika udah salahnya. Harusnya Ika gak berubah dari Ika. Harusnya Ika gak kayak gininya. Ika gak sombong. Ika gak jahat sama teman-teman Ikanya. Jangan sampai nangis sesukukan gitu sih, Neng. Kenapa sih? Udah gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya, Mama gak pernah marah. Ikanya. Ika salah. Ika udah ngerubahnya. Nya harusnya gak kayak gini. Ika udah durhaka soalnya. Maafin Ika. Iya, tenang dulu. Ya, mah demen-demen aja apa semua yang Ika bawa ke sini. Demen semuanya. Senang-senang aja. Tapi emang kita harus ingat semua pencapaian lu yang udah lu gapai sekarang itu gak jauh-jauh dari dukungan orang terdekat lu, ya. Jangan sampai lupa dah sama keluarga, teman-teman, sama tempat asal lu juga, ya. Dah, jangan nangis begitu. Ya, mah cuma minta lu jadi diri lu sendiri aja. Lu kan jauh-jauh ke Korea buat nimba ilmu biar bermanfaat, biar bisa nyenengin orang banyak, bukan malah lagi sombong ngerendahin orang, apalagi yang penghina. Itu yang jangan, ya. Ini cuma bisa titip pesan, kita nggak usah ngikutin gaya-gaya hidup orang lain kalau kita kagak bisa. Nah, kita jadi kita aja yang udah demen. Ika yang dulu juga Ika yang baik, sopan, sederhana, ya. Jangan nangis begitu dah. Udah nggak cantik-cantik nangis begitu anaknya. Berantakan bener dah. Ika minta maaf ya, Nya. Iya, nggak apa-apa, dia udah maafin. Nya juga minta maaf ya. Nya nggak bisa nemuin itu rumput laut kesukaan lo. Nya, Ika kan lagi serius. Jangan kencang-kencang tadi minta maaf sama orang tua. Ya, kita masak aja buat makan ntar malam, ya. Masak sayur asem. Boleh? Pakai rumput laut. Ya, maaf ya. Jangan nangis lagi dong. Udah jangan nangis lagi mukanya. Bawain tasnya. Bisa. Nantinya masak di dapur, ya. Itu kan nggak bisa masaknya. Ya udah bantuin apa kayak motong-motong apa kayak boleh tutup bunda juga nggak apa-apa. Ini mesti itu. Makan langsung bobo. Iya. Iya, sayangku. Ika. Demikian momen Nasa mentang-mentang
hari ini. Teman-teman pada penasaran kan sama pemain yang tadi bermain dan berlakon di panggung ini? Wow.